بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beruntung, di mana kata Nabi SAW, tuba liman tala umruhu wa hasuna amalu. Sungguh beruntung orang yang tala umruhu, umurnya itu panjang. Namun Nabi SAW melanjutkan wa hasuna amaluh, dan amalannya juga baik. Jadi bukan hanya umur yang panjang, namun diisi juga dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada dalam majelis ilmu semacam ini termasuk amalan ketaatan yang paling mulia. Ini termasuk amalan ketaatan yang paling mulia, lebih daripada kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang namanya menuntut ilmu afdalu minan nafilah. Yang namanya menuntut ilmu, kita ngaji seperti ini itu lebih baik daripada sholat sunnah. Thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Karena rata-rata ibadah sunnah itu manfaatnya untuk diri sendiri. Rata-rata ibadah sunnah manfaatnya untuk diri sendiri. Sedangkan untuk menuntut ilmu, kita ngaji seperti ini, manfaatnya untuk diri kita dan juga manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Karena ilmu ini bisa diajarkan juga pada orang-orang yang lainnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi umur kita adalah umur yang penuh berkah, dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan, diisi terus dengan ngaji dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan mendapatkan keadaan hidup yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in, serta para alim ulama,
yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita sehingga kita bisa beragama dengan baik. Para jamaah sekalian, ada beberapa poin sebelum kita nanti masuk ke dalam materi. Materi malam ini adalah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pembahasan sebelumnya, alhamdulillah kita telah merampungkan dalam 7 pertemuan mengenai surat Yasin 49 sampai 53, di mana kita telah merampungkan pembahasan 50 tanda-tanda kiamat. 50 tanda-tanda kiamat, ya, tanda kiamat yang sudah muncul atau yang memiliki tanda-tanda yang akan muncul. Adapun untuk materi ini insya Allah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, karena permintaan beberapa jamaah diminta dalam bentuk tulisan, maka nanti akan dibuatkan seperti buletin Jumat. Namun ini jadi buletin malam Kamis, ya, bukan buletin Jumat, namun buletin malam Kamis. Jadi saya nanti buat materi yang mana yang saya sampaikan, saya akan buat terlebih dahulu, baru nanti akan dicetak dan nanti akan dibagikan pada para jamaah. Ya, kami usahakan mudah-mudahan bisa dicetak untuk jamaah yang hadir semuanya untuk kesempatan kali ini. 1 rim itu 500 lembar, ya berarti sekitar 4 rim lah. Ya, kalau yang hadir 2000 berarti 4 rim akan dicetak seperti itu, jumlah yang sedikit. Kalau dulu kami ketika di zaman mahasiswa nyetak buletin itu sampai 20.000. Ini cuma 2000 aja, tidak terlalu banyak. Ya, jadi nanti mudah-mudahan dilancarkan untuk buletin ini terbit buletin setiap malam Kamis. Kemudian yang kedua, mungkin sebagian jamaah ini bertanya, ketika saya pulang umroh kemudian masjidnya jadi berubah. Ini masjidnya jadi berubah, kiblatnya diserongkan ke arah agak sedikit ke utara. Sebenarnya ketika pembangunan masjid ini saya sudah mengukur arah kiblatnya itu seperti ini, namun karena warga sini nanti belum paham, kan ngertinya ngadap ngulon, ya ngulonnya di sini. Ya, saya sudah ukur ngadapnya ya persis kalau yang warga sebut ke utara, hampir dekat utara ini sebenarnya. Namun saya ingin pastikan lagi ketika ngundang Kemenak waktu itu sebelum peresmian masjid ini, saya sudah ngundang Kemenak. Namun ketika Kemenak sudah mengukur, saya nggak jalankan, nunggu waktu dulu. Ya, ketika saya pulang saya langsung suruh masjid yang atas itu karpetnya dipindahkan ke bawah. Ya, kemudian diserongkan ke arah kiblat seperti yang ibu-ibu tempatnya di bawah. Kemudian yang masjid atas sedang dipasang lagi karpetnya, namun ya sementara pakai klosos seperti ini, alami. Nah, adapun arah kiblatnya sudah ada tanda di belakang sana, ada tanda persisnya seperti itu, sudah diukur oleh Kemenak beberapa bulan yang lalu, di bulan Mei kalau tidak salah, bulan Mei tahun 2016 lalu. Adapun sebenarnya untuk arah kiblat ini ada 2 hukum yang perlu dilihat. Yang pertama, ini bagi orang yang berada di Ka'bah. Jadi dia sekitar Masjidil Haram, lihat langsung. Jenengan kan nggak lihat langsung, lihatnya di TV, iya kan? Nggak mungkin ngadap TV. Ya, namun kalau yang lihat langsung di sana, ini Ka'bah, ini kalau persis di situ Ka'bah, maka harus ngadap lurus ke situ. Nggak boleh melenceng 1 derajat. Jadi kalau dia ke arah sedikit ini nggak dapat arah Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Ya, dan biasanya kalau di Masjidil Haram itu ditandai dengan keramik-keramiknya itu sudah dibuat persis menghadap Ka'bah. Keramiknya itu sudah dibuat persis menghadap Ka'bah. Jadi jenengan mau di dalam, mau di daerah Masjidil Haram, mau di luar, ya itu sudah ada arah, ikut arah keramik saja itu sudah persis menghadap ke arah Ka'bah. Namun kalau melihat langsung, kata Ibnu Qudamah, wajib menghadap langsung tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Wajib menghadap langsung. Namun bagi yang kedua, bagi yang tidak melihat Ka'bah, kita di Indonesia melihat Ka'bah atau tidak? Ya, melihat Ka'bah enggak. Maka ada perselisihan pendapat di antara para ulama yang jadi pendapat jumhur
atau pendapat kebanyakan ulama, ya, jumhur atau kebanyakan ulama yang jadi arah kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah seperti kita yang berada di Indonesia, cukup menghadap ke arahnya saja. Cukup menghadap ke arahnya saja. Berapa dalil yang disebutkan di sini? Ada 2 dalil nanti kami sebutkan. Yang pertama saking surat Al-Baqarah ayat 144. Yang pertama surat Al-Baqarah 144. Coba dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kami berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Baik. Pada bagian ayat Al-Baqarah 144 ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ini masjid yang suci. Sholat di situ pahalanya untuk sholatnya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Pahala sholatnya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Wahai summa kuntum, di mana saja kalian itu berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajah kalian untuk menghadap ke arahnya. Maka palingkanlah wajah kalian untuk menghadap ke arahnya. Maka menurut jumhur atau kebanyakan ulama selain ulama Syafi'iyah, itu menganggap bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah menghadap ke arah. Apa yang dimaksudkan menghadap ke arah? Yaitu dijelaskan lagi dalam hadis. Yaitu Nabi SAW itu mengatakan, bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Antara masyrik, timur dan barat itu adalah kiblat. Ini timur kita, ini barat kita, itu adalah kiblat. Kiblatnya bagi Nabi. Nabi SAW ketika itu berada di kota Madinah. Ya, Nabi SAW ketika itu berada di kota Madinah. Kalau Madinah untuk menghadap arah kiblat itu menghadap ke arah selatan, menghadap ke arah selatan. Maka Nabi katakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti selama ini masih antara timur dan barat, mau dia serong ke timur sedikit atau ke barat sedikit atau langsung ke selatan, maka itu sudah dikatakan menghadap. Maka itu sudah dikatakan menghadap. Sehingga penerapan untuk di negeri kita, kalau di Madinah itu antara timur dan barat itu adalah kiblat, berarti ke selatan itu adalah kiblat. Berarti kalau kita katakan antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngadap barat saja, itu sudah dikatakan
sah. Walaupun nanti agak serong ke utara sedikit atau ke selatan sedikit, tidak masalah. Yang penting tidak menghadap ke utaranya atau ke selatannya. Nah, ini menurut jumhur ulama seperti itu. Kebanyakan ulama menganggap seperti tadi. Jadi sholat panjenengan ketika di rumah walaupun tidak persis menghadap seperti masjid ini, sholatnya tetap sah. Dan ada fatwa MUI yang sudah menjelaskan juga tentang hal ini. Yang jelas kalau kita yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, cuma menghadap ke arahnya saja, seandainya saya tetap lurus pun juga tetap sah. Namun kalau mau mengambil arah serong ke utara, ini juga lebih baik ya, biar tidak terjadi perselisihan lagi ya, karena nanti ada yang sholat, ada yang mau sholatnya lurus, ada yang sudah tahu imamnya lurus namun dia mau belok-belok sedikit. Sudahlah, saya ini yang nyerong itu biar saya saja, yang lainnya lurus nggak apa-apa. Jadi biar nggak perselisihan kayak gini ya sudahlah ngikut belok ini ya, serong-serong aja lah, biar yang lainnya nggak serong sedikit, nanti yang ini serong sedikit, yang lainnya itu lurus. Makanya kita tetapkan seperti itu. Jadi intinya untuk masalah kiblat ya, keputusannya DS palingkan seperti ini. Namun ini tidak paksaan untuk masjid-masjid jenengan yang ada di tempat masing-masing. Mau mengukur ya nanti tinggal minta ke Kemenak, nanti tinggal mengukur lewat KUA. Nanti sudah dari KUA tinggal ngebel saja ke Wonosari, nanti ada petugas yang langsung datang. Bisa seperti itu. Namun kalau tetap itu menghadap ke barat, ya silakan. Ini tidak ada paksaan. Namun yang paling bagus seperti ini. Nah, adapun untuk materi kita lanjutkan tentang, saya akan bahas 2 materi. Ini saya baca 1 hadis, kemudian nanti saya akan tambah 1 ayat. Sebenarnya kita cuma bahas Riyadhus Shalihin, namun karena ada pembahasan yang penting yang ingin saya bahas, dan kebetulan saya sedang menyusun buku ini. Ya, ini buku tentang masalah utang piutang. Jadi pagi juga saya nonton video bahas tentang masalah utang, terus saya cari-cari solusi-solusi. Ya, berbagai macam solusi mengatasi orang yang terlilit utang sampai ratusan juta pun nanti insya Allah akan dibahas di sini. Ya, biar ngaji ini bukan hanya nambah akhirat saja, nambah ilmu akhirat, biar selesaikan solusi-solusi dunia saja, dunia juga, karena yang namanya utang itu pasti bikin susah. Betul apa mboten? Ini maka nanti penting juga saya bahas, walaupun nanti beberapa pertemuan, 10 pertemuan bukan masalah. Yang penting nanti kita bahas pelan-pelan. Baik, dibacakan dulu hadis, kita bahas hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid, lanjutan hadis nomor 1057. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zama an-nasi ajran bis salati ab'aduhum ilaiha mamshan wa ab'aduhum والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah yang paling jauh berjalan menujunya, maka ia adalah orang yang paling jauh. Dan orang yang menunggu sholat sampai ia melaksanakannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat hadis saking Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna a'zaman nasi ajran, orang yang paling besar pahalanya fi sholah, dalam sholat, ini adalah ab'aduhum ilaiha, ini adalah yang paling jauh. Yang paling jauh apa? Yang paling jauh menuju sholat. Ab'aduhum ilaiha mamshan, yaitu dia menuju sholat paling jauh dengan jalan kaki. Faba'aduhum, lalu yang paling jauh lagi. Jadi yang terjauh itu paling besar pahalanya, kemudian yang jauh lagi, yang jauh lagi, yang jauh lagi.
Wallazi yantaziru sholat, dan orang yang menunggu sholat hatta yusolliyaha ma'al imam, sampai dia melaksanakan sholat bersama imam, maka a'zamu ajran, pahalanya lebih besar. Jadi orang yang menunggu sholat sampai dia nunggu ingin sholat bersama imam, jadi bareng-bareng imam sholat, maka pahalanya lebih besar daripada allazi yusolliha summa yanam, dibanding dengan orang yang sholat, dia sholat juga, namun dia lebih dulu kerjakan sholat tidak bareng-bareng imam, kemudian setelah itu dia tidur, berarti tidak berjamaah bareng imam. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis-hadis yang ada ini, satu hadis ini dibawakan judul bab, masih kita membahas keutamaan berjalan ke masjid. Ini satu hadis yang membicarakan tentang keutamaan berjalan ke masjid. Masjid mana di sini? Bebas. Mau yang di Mekah sana Masjidil Haram, mau yang di Madinah Masjid Nabawi, atau yang di Palestina Masjidil Aqsa, atau di tempat kita masing-masing, masjid kita masing-masing, ataupun juga yang kita sebut dengan musola. Apa perbedaan musola kalau masjid? Kalau musola cilik, masjid gede besar. Sebenarnya itu istilah yang sama, bahasa Arabnya sama, ya. Bahasa Arabnya sama-sama masjid sebenarnya. Namun nanti ada istilah, ada masjid jami, masjid besar. Artinya Jumatan dipusatkan di situ. Nah itu biasanya kita sebut masjid, nggih. Kalau musola itu biasanya cuma sholat 5 waktu, Jumatannya enggak. Ya, Jumatannya nanti barengan dengan masjid yang ada yang besar, situ dijadikan satu. Misalnya RT sini nanti punya musola sendiri, yang ini lagi punya musola lagi, yang ini punya lagi. Dijadikan tadi 4 tempat sholat tadi jadikan satu. Ya, yang jadi pusat tadi itu namanya masjid jami. Nah, dia menuju masjid, maka yang paling jauh itu pahalanya lebih besar. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, keutamaan berjalan kaki ke masjid. Di sini tidak disebutkan pakai motor, di sini tidak disebutkan pakai mobil. Namun di sini dengan mamsyan, jalan kaki. Makin dia itu langkah kakinya makin banyak, pahalanya makin besar. Namun untuk kendaraan, di sini para ulama punya beberapa ibarat atau ungkapan. Hitungannya bagaimana? Apakah nanti kalau orang yang naik kendaraannya itu dari Pelayan sampai ke Wara, ini hitungannya putaran roda? Ya, putaran ban, ya, tekan Wara iki wis ping piro. Ya, sholat isya di sini. Ataukah disamakan dengan langkah kakinya dari Pelayan, kalau jalan kaki itu berapa langkah? Wallahu alam, di sini tidak disebutkan nas-nas khusus. Ada yang mendekatkan dengan putaran roda tadi, ada yang nyamakan ya kira-kira dari Pelayan sampai sini kalau jalan kaki itu berapa langkah? Hitungannya sama. Namun tidak ada nas atau tidak ada dalil khusus yang menyebutkan hal ini. Ya pokoknya kita katakan saja orang yang berjalan ke masjid atau yang berkendaraan semuanya itu dapat pahala. Nah ini dikatakan yang paling jauh. Yang paling jauh pahalanya makin besar. Maka di sini kata para ulama, sebagian ulama itu mengatakan bahwa masjid yang paling jauh itu yang dijadikan pilihan. Walaupun punya masjid yang dekat di situ. Kenapa? Karena masjid yang jauh ini langkah kakinya lebih banyak. Namun wallahu alam, pendapat yang paling tepat, kalau ada masjid yang dekat dengan masjid yang jauh, kita milih yang mana? Pendapat yang paling kuat, kita milih tetap masjid yang paling dekat. Kenapa? Ada fatwa atau penjelasan dari para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau itu mengatakan, karena kalau milih masjid yang paling dekat, kita akan lebih kenal dengan orang,
lebih kenal dengan tetangga. Hubungannya jadi baik dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau dia kerjaannya pergi ke masjid yang jauh terus, maka hubungannya dengan tetangga makin renggang. Nanti jangan-jangan ini dia nggak tahu kalau ini adalah tetangga dekat rumahnya, karena biasanya dia milih masjidnya itu yang jauh. Walaupun ada beberapa dalil selain ini yang mengatakan juga kalau ada maslahat, ada kebaikan yang besar di situ, boleh memilih masjid yang jauh. Seperti cerita dari Jabir, dia cerita bahwasannya Mu'az bin Jabal suatu waktu, bahkan kebiasaannya disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, disebutkan sholat maghrib, disebutkan dalam riwayat dari Imam Muslim, dan ini menguatkan dari riwayat dari Imam Bukhari, disebutkan ini adalah sholat isya. Mu'az bin Jabal itu sholat isya di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sholat di mana? Kalau di masjid Nabi, Masjid Nabawi. Pahalanya 1000 kali lipat daripada masjid yang lainnya, daripada masjid yang ada di Warak sini. 1000 kali lipat. Jadi nggak bisa hitung-hitung kalau orang itu pergi umroh membandingkan dengan masjid sini. Dia keluarkan uang juga selawe yuto, ya 25 juta, keluarkan uang tetap nggak ada bandingannya tadi, karena pahalanya lebih besar. Kok bisa sampai 100.000, kok bisa sampai 1000? Ini nggak bisa dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan. Uangnya masih kecil, namun pahala yang diperoleh berlipat-lipat. Coba sholat 100.000 kali, sholat 1000 kali, ya Masjidil Haram 100.000 kali. Ada yang pernah sholat tuh pahalanya 100.000 kali. Ini mungkin siapa yang bertahun-tahun loh, 100.000. Itu kalau sholatnya rutin, kalau bolong-bolong. Ada yang 1000, kalau berkali-kali sholat di situ pahalanya berlipat-lipat. Nah, kita kembali tadi. Maka Mu'az bin Jabal Al-Ansari dia sholat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat apa tadi? Sholat apa? Sholat Isya. Setelah itu di kampungnya itu jamaah juga nunggu Mu'az. Akhirnya Mu'az imami lagi, sholat isya lagi di kampungnya. Berarti sholat isyanya berapa kali? 2 kali. Sholat isya pertama niatan wajib bareng Nabi. Sholat isya kedua niatan nafilah, tambahan sunnah saja, boleh. Jadi sholatnya 2 kali. Ketika pulang sampai di kampungnya dia pimpin sholat. Namun ketika itu ada kejadian, Mu'az bin Jabal keterlaluan. Ketika itu Mu'az bin Jabal itu baca surat Al-Baqarah. Kalau dibilang surat Al-Baqarah berarti 200 sekian ayat itu dibaca. Ya, kira-kira kalau ngimami di Warak itu jamaahnya bubar nggak? Bubar. Ya, imami di Gunung Kidul bubar nggak? Bubar. Kejadiannya sama. Ada ketika itu satu orang yang bubar terlebih dahulu, nggak betah. Dia ketika itu Mu'az baca surat Al-Baqarah, langsung dia keluar dari jamaahnya Mu'az, langsung dia sholat sendiri. Rokaatnya dia buat ringkas. Akhirnya berita ini sampai pada Mu'az bin Jabal. Dilaporkan itu ada satu jamaah bubar lebih dahulu, nggak ikut sholat bersama jenengan. Kemudian ketika itu Mu'az katakan itu orang munafik. Itu orang munafik. Saya sholat kok, dia kok tinggalkan saya. Orang ini dengar Mu'az bilang dia munafik, dia nggak terima. Dia lapor pada kanjeng Nabi. Dia lapor pada kanjeng Nabi, lapor pada Nabi SAW, wahai Rasul, ini Mu'az itu malam hari kalau dia itu setelah sholat bersamamu, dia pulang, imami kami, dia pimpin kami dengan baca surat Al-Baqarah, 3 juz. Al-Baqarah itu hampir 3 juz loh, 2,5 juz. Pimpin kami dengan baca surat Al-Baqarah. Lalu dia bilang saya itu munafik gara-gara saya keluar dari dia untuk mimpin untuk sholat isya tadi. Maka ketika itu Nabi SAW panggil Mu'az, sini Mu'az, sini kamu. Bu, kalau kamu imami sholat isya seperti itu, cukup kamu baca surat wasyamsi waduhaha, atau kamu baca surat walaili iza yaksha, atau kamu baca surat sabihisma rabbikal a'la.
Surat panjang apa pendek gitu? Panjang atau pendek? Itu masih juz 30 loh. Ini bukan surat Al-Baqarah, ini masih standar pendek menurut Nabi kalau untuk sholat Isya. Jadi sholat Isya suratnya itu pertengahan. Kalau sholat maghrib biasanya pendek-pendek. Apa yang biasanya sholat maghrib? Masa terus. Al-kafirun alaikuluhu. Ya. Ini kalau sholat Isya, Nabi tadi sarankan surat wasyamsi wa duhaha wal laili iza yaksha atau surat sabbihisma rabbikal a'la. Pilih surat yang pertengahan. Maka berarti nasihatnya apa di sini untuk para imam? Kalau mimpin sholat berjamaah jangan egois. Kalau mimpin sholat berjamaah harus perhatikan kondisi jamaah. Kadang ada yang laporan ke saya, ini biasanya orang-orang baru atau pendatang baru. Kadang anak-anak KKN yang datang atau dai-dai baru yang datang di sini sering laporkan, wah itu imamnya itu suwe tenan. Apalagi bulan Ramadan kan biasanya KKN datang sini ya. KKN datang ke Gunung Kidul nggih. Nah itu biasa imamnya itu lama sekali. Dia kira standar jamaah Gunung Kidul itu sama seperti standar jamaah UGM. Ya, UGM itu lama. Lama itu wajar. Namun kalau di sini standarnya apa kalau sholat tarawih? Apa bacaannya standarnya? Hah? Al-Kautsar, Al-Asr, Kulhu, Tabat Yada yang paling panjang. Ya. Li ilafi Quraisy. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wah, iki memang hafal kabeh surat ini. Nah, makanya perhatikan kondisi jamaah. Kadang kalau kita mau terapkan di sini, kita sudah hafal satu surat di Al-Quran itu 2 halaman. Mau baca di hadapan jamaah kayak gini, yang pertama mereka nganggap lama, yang kedua kalau ini sholat tarawih biasanya cuma datang sekali, setelah itu wah ini tahu nih, oh siapa sing imam, wah itu cah KKN lagi itu, wah berarti rasa nangka. Ya, jadi dia lihat-lihat seperti itu, maka harus perhatikan kondisi jamaah seperti apa. Tolong para imam masjid, ya apalagi terutama yang nom-nom di sini, ya tolong perhatikan kondisi jamaah di belakang. Ada tiang sepuh, ada orang yang punya kesibukan yang banyak, ada ketika tarawih itu bawa bocah-bocah, ya ada juga yang kadang nggak betah. Kalau nggak betah itu malah negur imam. Ya sudah agak tahan lagi itu, stop. Untuk interupsi. Jadi perhatikan kondisi jamaah. Muas keliru dalam hal ini. Muas tidak perhatikan kondisi jamaah saat itu. Nah ini hadis tadi. Intinya banyak langkah kaki ke masjid, makin banyak pahala. Hadis ini saya masih bahas lagi pertemuan berikutnya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesehatan, umur panjang dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bika أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه